Shalom, salam sejahtera kami sampaikan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun saat ini berada. Marilah kita menenangkan hati kita, meneduhkan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal 41 ayat 14. Janganlah takut, hai cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan pada hari ini adalah Jangan Takut. Firman Tuhan yang disampaikan melalui kitab Nabi Yesaya adalah firman Tuhan yang tertuju pada waktu itu kepada bangsa Israel di dalam pembuangan. Kita tahu benar mereka dibuang dan dihukum Tuhan karena dosa mereka, karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, karena mereka menyembah Allah yang lain atau Baal. Oleh karena itu Tuhan membuang mereka, Tuhan menghukum mereka. Di kondisi pembuangan mereka begitu menderita. Kehidupan mereka begitu bertolak belakang sebelum mereka terbuang atau dihukum oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika mereka berduka, ketika mereka merasa menderita, Tuhan memberikan firman ini di tengah kegalauan mereka, di tengah kesulitan mereka. Yesaya berkata, janganlah takut. Firman Tuhan ini adalah penghiburan kepada mereka. Tetapi firman Tuhan hari ini juga adalah penghiburan kepada kita semua, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan kepada saya, kepada setiap pendengar firman Tuhan hari ini dikatakan kata penghiburan, jangan kamu takut. Kita melihat kasih Allah yang besar pada bangsa Israel. Bahkan ketika mereka dihukum pun, karena mereka melanggar apa yang telah Tuhan tetapkan, karena mereka mendukakan hati Tuhan, tapi kasih Tuhan sungguh nyata bagi mereka. Kasih Tuhan tetap terpelihara kepada mereka. Meskipun bangsa Israel dihukum oleh karena dosa mereka dan membuang mereka ke Babel, tetapi Allah tetap memelihara hidup mereka. Penyediaan Tuhan sungguh sempurna bagi bangsa Israel yang terbuang ke Babel. Tuhan menyertai mereka sebab mereka adalah bangsa pilihan Allah. Di dalam firman Tuhan hari ini mereka diingatkan untuk tidak takut sebab Allah menyertai mereka terhadap bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa firman Tuhan hari ini mengatakan supaya setiap orang jangan takut? Jawabannya adalah sebab Allah adalah Allah yang berkuasa di tengah dunia ini. Percayakah kita? Ketika kita ragu, khawatir, mudah menyerah, jangan takut. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Kuasanya sanggup untuk mematahkan sakit kita. Kuasanya sanggup mematahkan pergumulan kita. Kuasanya sanggup mematahkan air mata kita. Tuhan adalah Allah yang berkuasa di tengah dunia ini. Allah akan menyelamatkan kita asal kita percaya. Berdoa senantiasa, berdoa terus menerus. Kita harus tetap percaya, ini menjadi kuncinya. Matius berkata, apapun yang kamu minta kamu akan terima jika kamu percaya. Iman, kita harus tetap beriman di tengah kehidupan kita. Sebab Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Dia adalah Allah yang setia. Bangsa Israel tidak perlu takut
Walaupun bangsa Israel disebut kecil, seperti ulat dan cacing, dua kata inilah sebutan bagi mereka. Kenapa ulat dan cacing yang disebutkan dalam nas ini kepada bangsa Israel? Karena ulat dan cacing adalah simbol hewan yang dianggap sebagai hewan yang lemah, hewan yang mudah sekali untuk ditindas, hewan yang sama sekali tidak punya alat untuk melindungi dirinya dengan sangat kuat. Mungkin ada tapi tidak mampu dengan kekuatan alat pelindungnya untuk melukai orang yang menyerangnya. Itulah cacing dan ulat. Dan bangsa Israel digambarkan seperti itu. Tapi meskipun mereka kecil, meskipun mereka lemah, Tuhan katakan jangan takut. Hari ini saudara-saudari, firman ini menyapa kita dimanapun kita berada. Kalau kita merasa seperti cacing dan ulat yang lemah, tidak berdaya, tidak punya tenaga untuk melindungi diri kita, tidak punya tenaga untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi atas pergumulan kita, maka ingatlah firman hari ini, Akulah yang menebus engkau. Tuhan berfirman, Akulah yang maha kudus yang akan menyelamatkan engkau. Inilah penghiburan bagi kita saat ini. Ada banyak sekali pasti, saudara, yang terjadi dalam hidup kita, yang tak bisa kita katakan pada semua orang, tapi begitu melukai hati kita, begitu terbeban kita oleh karenanya. Kita seperti terbuang, kita seperti terasing, karena mungkin pandemi COVID yang berkepanjangan ini, walaupun sudah mulai reda, tetapi belum dinyatakan 100% selesai kasus COVID. Dan juga ada penyakit baru yang muncul belakangan ini yang menyerang banyak anak-anak, membuat juga kita mulai takut. Mari saudara, dengan hikmat Tuhan kita memiliki kekuatan dan keyakinan. Firman ini mau menguatkan kita bahwa Allah memenangkan kita dari segala situasi yang menghimpit kita. Allah selalu menyertai kita di tengah kondisi yang menakutkan ini. Allah selalu menyelamatkan kita dari segala pergumulan kita. Walaupun kita kecil seperti ulat dan cacing, tapi kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Jadi jangan pernah merasa Tuhan tidak perhatikan. Sehelai rambut yang terjatuh pun Tuhan tahu. Tuhan memperhatikan kita. Kita adalah orang percaya yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Jika Tuhan sudah menciptakan kita, maka Tuhan akan memelihara kita. Sama ketika kita memilih untuk membeli bunga atau tanaman, maka kita akan memelihara dengan baik. Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Masakah Tuhan tidak memelihara hidup kita? Ketika kita sakit, Tuhan ada di samping menemani kita, menjaga dan memberi kekuatan kepada kita. Ketika kita lemah, Tuhan ada juga memberi kekuatan kepada kita. Yakinlah akan penyertaan Tuhan, jangan takut, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sungguh sempurna, mengajari kami melalui firman hari ini agar kami tidak takut. Kuatkanlah kami, beri kami kekuatan, berikan kami hikmat daripada Tuhan yang tercurah bagi kami, supaya kami mampu untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah, jika situasi kehidupan kami membuat kami takut, membuat kami putus asa, membuat kami hilang semangat, membuat kami patah semangat, kiranya Engkau hadir menguatkan kami, mengusir segala ketakutan dan pergumulan kami, agar kami bangkit berdiri menjalani hari ke hari yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang meneduhkan hati kami. Banyak jemaat-Mu yang terbaring lemah dan sakit pada saat ini di rumah mereka atau di rumah sakit. Ada yang sakit bertahun lamanya, berbulan-bulan lamanya. Tuhan, topang, tilik, dan sembuhkanlah mereka karena kasih-Mu, agar mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala jika Engkau berkenan. Berkati juga keluarga-keluarga yang sedang berkesusahan karena ekonomi, atau juga berkati anak-anak kami dalam masa pendidikan. Kiranya Engkau menyertai setiap orang yang sedang bergumul dan berkeluh kesah. Hari ini kami berserah padamu, lindungilah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kami ucapkan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.